Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang 60 hadis sultaniyah. Semua pegang kitabnya sudah? Aisyah, kitabnya mana? Bukunya ada? Aisyah belum dapat mungkin. Ada bukunya? Belum. Iya, belum dapat Aisyah. Iya. Sudah dapat semua ya kitabnya ya? Sudah. Iya. Iya, dipegang ya kitabnya, disimpan. Dinamai dan juga disimpan yang bagus. Kalau bercecer nanti nggak bisa. Iya. Halaman bab tentang pengkhianatan atau hadis ke-47. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3272. Ya, dikatakan di sini likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamah yurfa'u lahu biqadri ghadirihi ala wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammatin. Pada hari kiamat setiap pengkhianat itu memiliki dan membawa bendera. Maksudnya setiap pengkhianat itu ada benderanya yang diacungkan ke atas sesuai dengan tingkat pengkhianatannya. Dan ketahuilah bahwa tidak ada pengkhianatan yang paling besar pengkhianatannya kecuali penguasa. Nah, inilah hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi nanti di hari kiamat itu menurut hadis ini akan ada bendera-bendera yang diangkat untuk diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Termasuk di sini adalah bendera para pengkhianat. Kita juga nanti ada benderanya, makanya kita diminta untuk berdoa. Kalau kalian ingat doa kamilin pada saat kita puasa tarawih. Ya. Di depannya itu Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya, hafal kan ya? Sudah hafal ya? Kan sudah pernah tuh. Ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafizin wali zakati fa'ilin wali ma indaka talibin wali afika rajin wabil huda mutamasikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin. Ya. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Gitu. Ya. Wa li afwika rajin wa bil qada'i radin wa bil huda mutamasikin, ya, wa anil lagwi muridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Itu doa kita, ya. Doa untuk di bawah panji Rasulullah SAW di hari kiamat. Mau nggak?
Mau nggak? Mau. Ya, kita itu di bawah panji Rasulullah, benderanya Rasulullah, liwa. Bendera liwa Rasulullah itu adalah bendera putih dengan tulisan hitam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, royahnya Rasul itu bendera hitam dengan tulisan putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Nah, kita nanti di bawah bendera itu. Mau kalau di bawah bendera pengkhianat, mau nggak? Enggak, jangan. Tapi nanti kata Rasul itu ada bendera pengkhianat. Nih katanya di situ. Pada hari kiamat setiap pengkhianat itu memiliki dan bawa bendera, maksudnya di situ. Ya. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Jadi itu kata Rasul tuh ada liwanya. Ya, siapa yang berkhianat ini yang paling tinggi, yang paling besar pengkhianatannya itu adalah pengkhianatan pemimpin penguasa kepada rakyatnya kalau dia berkhianat. Berdusta kepada rakyatnya, itu nanti bawa bendera dia, bendera pengkhianat. Dikatakan di sini penjelasannya nih. Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan al-liwa adalah bendera besar yang biasa dipegang oleh seorang komandan pasukan yang diikuti di belakangnya oleh sekelompok tentara. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan istilah al-liwa adalah sebuah simbol yang biasa digunakan oleh manusia untuk mengenali sekelompok orang dengan jelas. Makna riwayat tersebut adalah bahwa setiap pengkhianat akan dikenali dengan jelas, maksudnya dihinakan pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Jadi maksudnya para pengkhianat itu bukan bawa bendera dengan gagah, tidak, tapi dia dihinakan. Itu loh kelompok orang pengkhianat, kira-kira gitu. Ada tandanya. Ya. Ngapain dia berkhianat? Siapa yang dikhianati? Sekelompok dah tuh orang yang berkhianat itu. Kalau yang dikhianati nanti tergantung apakah dia ridho atau tidak. Kalau dia ridho, dia ngikut ya dengan para pengkhianatnya sendiri, ya dia masuk di situ. Kenapa? Karena kategori pengkhianat. Ya. Nah, kita pengennya kita ini dibawa bendera Rasulullah dengan bangga, dengan Islam. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bersolawat kepada Rasul, kita pengen menerapkan syariat Rasul, bukan cuma salawatannya, tapi menerapkan syariat Rasul. Ya, itu kita perjuangkan, kita telaah, kita sampaikan kepada umat. Kalian mempelajarinya, kan gitu ya, belajar tentang hadis, belajar tentang Quran, belajar tentang bahasa Arab, ya kan, belajar tentang misalnya fikih. Itu supaya apa? Mengikuti Rasul. Paham? Jadi kita, kalau kita mau misalnya menjadi orang yang di bawah bendera Rasul, ya pastilah haruslah ikuti, ya kan, perintah-perintah Rasul. Ya. Dijelaskan di sini. Kata-kata yang digunakan dalam riwayat di atas bersifat umum, sehingga bisa digunakan untuk menunjuk berbagai bentuk pengkhianatan, baik pengkhianatan di antara individu maupun pengkhianatan di antara bangsa-bangsa. Waduh, nih umum. Kalian berkhianat, nauzubillah, waduh jangan. Ya, durhaka. Misalnya kalian ada, atau seorang, jangan kalian lah ya, ada orang misalnya itu ya, berkongsi, ya, ada melakukan kerjasama, ya, kerjasama dalam kebaikan tentu, misalnya usaha, tapi yang satu berkhianat, ya, kalau mau melepas dari kongsi atau melepas dari kerjasama boleh, bisa, karena kerjasama itu ada waktunya dan bisa untuk
berubah. Tapi ini orang ini berkhianat, ya kan? Malah menghancurkan kelompok itu, ya. Malah membuat kelompok lain yang dia juga mungkin ikut, misalnya untuk hancur, ya. Maka dia termasuk apa? Orang yang akan membawa bendera pengkhianat nanti di hari kiamat, atau ngikut pengkhianat yang serupa di situ. Siapa yang paling besar? Dihinakan dia. Atau kalian ikut kepada misalnya jamaah dakwah, harokah dakwah, ya kan? Malah berkhianat, menghancurkan harokah dakwah itu, misalnya. Gimana nih? Ya nggak boleh, jangan begitu, ya. Kenapa begitu? Karena bentuk umum, likulli ghadirin. Ini bentuk umum. Semua pengkhianat liwaun yaumal qiyamah. Dia akan punya bendera di hari kiamat. Ya. Ala wala ghadira a'zam ghadron min amirin amatin. Tahu gak yang paling tinggi pengkhianat itu benderanya, yang paling hina itu adalah pengkhianatan penguasa kepada rakyatnya, berdusta kepada rakyatnya, ya kan? Bohongin rakyatnya misalnya ke penguasa, termasuk golongan penguasa tadi. Bahkan misalnya zalim ke penguasa tadi kepada rakyatnya, ya, rakyatnya dibunuhi sendiri, rakyatnya kemudian apa? Ditipu, pura-pura ngapain? Ini nih mahal harganya, padahal dia bisa kasih murah, padahal dia cari ini, kan gitu. Gara-gara apa? Cari serakah untung yang besar, padahal dia bisa kasih murah misalnya. Coba, kemana ini? Ngomong misalnya mengikuti harga dunia sekian, makanya dinaikin harganya di dalam negeri. Terus, ya, pada saat harga dunia turun, dia nggak mau turunin juga, diam aja di situ. Coba bayangkan, banyak nih orang berkhianat, termasuk para koruptor. Korupsi dia dari penguasa kepada rakyatnya. Dia jual aja ini sumber daya apa, mineral, sumber daya minyak, sumber daya apa, semua dari yang itu adalah milik rakyat. Dia jual, berkhianat kepada rakyat, padahal ini milik rakyat misalnya. Orang-orang seperti ini, dia akan menjadi orang yang membawa bendera kehinaan di hari kiamat. Dan ada apa namanya tadi di situ, pengikut-pengikutnya dan juga bersama-sama dengan mereka. Nah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang penguasa. Ini dijelaskan sini. Ini yang paling besar nih. Ya, ingat. Ya. Karena ia bertanggung jawab untuk memelihara urusan masyarakat. Dia harusnya ngurusin masyarakat, tapi malah nggak mau diurus. Jalan-jalan banyak yang rusak, ya, kesejahteraan, makanan kurang, minyak goreng langka, ya, mahal harga-harga semua. Dengan alasan apa? Sudah terserah. Kalau yang memang bisa makan, makan. Kalau enggak ya sudah, tinggalkan. Mati rakyatnya tuh, kelaparan. Ya kan? Harusnya dididik anak muda, ya, sekolah nih seumur kalian, ya kan? Seumur kalian ini dididik dengan pendidikan yang baik, malah disuruh berlenggak-lenggok pada fashion week, ya kan gitu katanya. Padahal itu haram hukumnya, ya kan? Menunjukkan apa namanya, bentuk tubuhnya, kecantikannya, atau bahkan meniru-niru kaum LGBT dan sebagainya. Siapa yang tanggung jawab? Penguasa. Dia malah bagaimana? Malah senang. Nah, ini nggak beres ini kayak gini, ya. Nah, sehingga ya, setiap pengkhianatan yang dilakukannya sama saja artinya dengan pengkhianatan kepada seluruh masyarakat. Jadi sama tuh, ini penguasa nih kalau misalnya berkhianat,
Ya. Tentu pengkhianatan yang paling besar dari penguasa adalah saat tidak menerapkan syariat Allah. Ini jelas. Kenapa? Dia berkhianat kepada Allah, dia berkhianat kepada rakyat. Ingat nih. Ya. Dia itu mengambil kepemimpinan umat untuk melaksanakan syariat Allah. Kenapa? Karena seseorang itu nggak boleh taat kecuali hanya kepada Allah, dan Allah nyuruh taat kepada dia, kepada umat, gara-gara apa? Gara-gara dia menjadi ulil amri, penguasa. Dia ambil kekuasaan umat. Oke, saya yang berkuasa. Lalu dia berkhianat dengan tidak menerapkan syariat Allah. Ini kemana? Padahal umat ini disuruh taat kepada dia. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul, ya. Lalu ulil amri yang taat pada Allah dan Rasul, dia ngomongnya menjadi ulil amri. Oke, saya ambil kepemimpinan. Terus ternyata dia nggak taat kepada Allah dan Rasul. Dua di situ. Dia kepada Allah dia berdosa, bermaksiat, ya. Kepada masyarakat, kepada rakyatnya dia berkhianat. Nauzubillah. Gitu. Jadi tidak menerapkan syariat Allah ini bahaya nih, ya, nggak boleh nih, gitu. Dikatakan di sini, seorang penguasa Muslim yang melakukan pengkhianatan tidak saja berkhianat kepada seluruh masyarakat, tapi juga berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Oh, bahkan tambahkan dengan Rasulullah. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada rakyat. Halo Aisyah, bangun ya. Tahan sebentar, gitu ya. Gitu ya. Nah, dia berkhianat kepada Rasul, kepada Allah. Lihatin sini. Gitu. Juga berkhianat kepada rakyatnya. Gitu. Ya. Dia juga berkhianat kepada warga negara yang non muslim. Tambahin lagi, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada rakyat orang Islam, berkhianat kepada non muslimnya juga. Waduh, jadi orang kafir pun dia khianati juga tuh, ya. Karena ia bertanggung jawab menerapkan Islam secara luas, secara lurus, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu pengkhianatan yang dilakukan seorang penguasa Muslim juga mempengaruhi itu semua, ya. Jadi dia kok bisa ya berkhianat kepada non Muslim? Loh, karena Allah memerintahkan manusia itu untuk taat. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya. Ya kan? Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, ya, yang menciptakan kamu. Ya. Ya ayuhan nasu taqullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Coba deh. Ya. Itu perintah Allah. Loh, kalau gitu orang non muslim disuruh ikut perintah Allah. Iya. Dia harus tunduk kepada syariat Allah. Loh, harus Islam semua? Tidak. Kalau dia memilih untuk tidak Islam, biarkan. Tapi dia tetap dalam urusan muamalah, urusan kemasyarakatan, urusan-urusan yang kemudian berhubungan dengan manusia lain, harus dengan syariat Allah. Jadi, kalau non-muslim mencuri, dia juga dipotong tangannya. Non-muslim pun harus menutup auratnya. Terus mereka pun harus apa? Tahu tentang Islam. Siapa yang menjaga ini? Penguasa. Kalau penguasa sudah tidak berdakwah, tidak melakukan jihad, tidak melakukan futuhat, gimana? Dia berkhianat kepada non-muslim juga. Harusnya dia itu tahu tentang Islam. Gara-gara ada penguasa yang tidak menyampaikan Islam, maka dia termasuk orang yang berkhianat.
Paham? Ya, jadi dia berkhianat kepada juga non muslim. Berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, ini sama nih. Berkhianat kepada orang Islam dan berkhianat kepada non Islam. Ya. Oleh karena itu, ya, udah di sini ya. Ya. Pengkhianatan yang dilakukan seorang penguasa muslim juga mempengaruhi itu semua, baik itu kepada non muslim atau kepada orang Islam sendiri, warga negaranya. Terakhir sini, Qadhi Iyad menyampaikan sebuah tafsir bahwa seorang imam dilaknat atas pengkhianatan yang dilakukannya karena ia telah menyalahi janjinya kepada seluruh warga negara atau kepada orang-orang kafir, atau mengkhianati amanah yang dibebankan kepadanya, atau tidak memperlakukan warga negaranya dengan penuh kasih dan kemurahannya. Itu dia berkhianat tadi. Nauzubillah. Makanya kita ini harus apa? Paham. Kalau jadi pemimpin, ya, kalau jadi misalnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat amanah, jangan berkhianat. Termasuk tanda orang munafik, alamatul munafik berapa? 3. Apa? Terus? Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi kepercayaan, gimana? Dia berkhianat. Nauzubillah, itu orang munafik. Ya, apabila dia berbicara, dia berdusta. Ya. Terus apa lagi? Satu lagi. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Nauzubillah. Nanti orang-orang yang berkhianat tadi akan membawa bendera kehinaan dan kemudian apa? Ya, bergabung dengan para pengkhianat lain, termasuk juga para penguasa yang paling tinggi, ya, kehinaannya, ya, dengan kelompok-kelompoknya. Nah, kita gimana? Kita berharap kita menjadi orang yang mengikuti bendera Rasulullah SAW. Wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan atau tambahan? Ayo, boleh, gak apa-apa. Ada Satizah mau menambahkan mungkin? Nah, cukup ya. Ya, kalau ada cukup. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.